Jadi apa yang menjadi statement Mas Dhani itu yang kita pegang saja, ya. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Dewa, lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani dan Andra, ini mayoritas diciptakannya oleh Mas Dhani dan Mas Andra, itu tidak boleh dinyanyikan selama konser Dewa berlangsung. Nah tentu di luar itu kan ada pengecualian. Mas Dhani dalam hal ini, apalagi tadi ditanya yang tidak diciptakan oleh Mas Dhani, ya silahkan, karena bukan haknya Mas Dhani untuk melarang kalau bukan lagunya tidak diciptakan oleh Ahmad Dhani. Jadi kalau lagunya tidak diciptakan oleh Dewa 19, dalam hal ini Mas Dhani, tentu bukan ranahnya Mas Dhani untuk melarang, silahkan saja. Ini khusus untuk lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani, ya, dalam hal ini Mas Dhani dan Mas Andra, ya, yang selama ini mayoritas lagu-lagu Dewa itu Mas Dhani yang menciptakan gitu. Jadi di luar lagu itu silahkan. Apalagi kemudian ada pengecualian yang soal lagu-lagu lain, silahkan katanya. Apa lagu-lagu yang bukan Dewa 19, grup-grup yang lain itu Mas Dhani banyak juga kan grup band yang yang dibentuk oleh Mas Dhani gitu. Lagu yang diciptain berdua sama Once yang cemburu itu kan? Itu berdua tuh. Itu berdua tuh. Itu tentu lagu yang diciptakan oleh Once dan Mas Dhani, tentu kan itu menjadi ranah mereka tuh, termasuk juga Once punya hak untuk seseorang menyanyikan lagu atau tidak, kan begitu. Itu punya hak gitu. Jadi yang dilarang itu beberapa lagu Dewa yang selama ini diciptakan oleh Mas Dhani, Andra, ataupun Dewa 19 di luar Once, gitulah. Tapi kalau misalkan lagunya itu diciptain oleh Mas Dhani barengan, apakah harus minta izin lagi? Harus ada lisensi tertulis tadi. Ya, tentu kalau kemudian itu jadi masing-masing pihak begini. Kalau Mas Once ingin menyanyikan lagu yang dia ciptakan, tentu dia berhak, ya kan? Itu dia berhak. Ini misalkan berdua dia menciptakan lagu, dia berhak menciptakan. Terus kemudian begitu pun Mas Dhani, dia juga berhak menyanyikan. Tapi kalau kemudian ada orang lain, ya, yang menyanyikan terus keberatan. Nah Mas Dhani tanpa Once bisa melarang untuk kemudian tidak itu dinyanyikan, gitu. Karena tentu kalau dua-duanya kan punya hak, khusus untuk yang tadi ya lagu itu. Nah konteksnya sekarang adalah lagu-lagu hit Dewa 19 yang memang bukan diciptakan oleh saudara Once. Itu aja garis besar. Kalau misalnya Mas Once mau nih minta izin ke Dhani, boleh nggak saya bawain lagu-lagu Dewa yang mungkin Mas Dhani? Nah, tentu selama ini itu yang menjadi keberatan Mas Dhani, ya. Selama ini tidak kemudian izin dan tidak memberikan royalti, kan itu. Apalagi, ditambah lagi momennya adalah Dewa sekarang sedang padat tur di tahun ini sampai akhir tahun, malah awal tahun juga sudah banyak jadwal. Sehingga itu yang menjadi masalah, agar kemudian menjaga mungkin dalam berbagai sisi, baik itu bisnis dan lain sebagainya, untuk tidak mengganggu begitu, ya, supaya kemudian tidak nyaman satu sama lain. Jadi di sisi lain mereka tur menyanyikan lagu-lagu, ini ada orang yang kemudian bikin pertunjukan juga lagu-lagu Dewa, kan agak tidak elok dan tidak elegan. Nah itu yang disampaikan Mas Dhani. Nah tapi kalau kemudian ditanggapi secara hukum oleh saudara Once, nah tentu kita sampaikan juga bahwa kita tidak main-main, bahwa memang ini ada reasoning dan dasar hukumnya untuk melarang tidak dinyanyikannya lagu-lagu ciptaan Dewa. Kalau kemudian tetap itu dilakukan, ya silahkan, tentu akan berkonsekuensi hukum, dan ini sebagai bagian dari somasi terbuka, gitu ya. Jadi itu saja. Sebelumnya Mas Dhani ini kelihatannya kan tidak kaku juga. Silahkan, tapi tolong nih waktu Dewa konser jangan gitulah kurang lebih. Dan selama ini kan
kok nggak ada izin sih, kok nggak bayar royalti sih, kan begitu, itu yang dipertanyakan. Tapi sebetulnya kalau ngobrol komunikasi selesai, ya kan, selesai sebetulnya. Tapi karena itu tidak dilakukan, apalagi diklarifikasinya secara hukum, wah tentu saya yakin Mas Dhani juga kan paham ngerti hukum, paham aturan, dan kita juga tentu menyampaikan batas-batas tadi, aturan-aturan yang mendasari Mas Dhani melarang seseorang menyanyikan lagunya gitu. Bang, maksudnya ini ada masalah pribadi juga nggak sih antara Mas Dhani sama Once? Saya rasa enggak. Itu kualitas perkawanan tetap dijaga mereka, Mas Dhani, Mas Once. Tapi di sisi lain kan profesi mereka ini memang penyanyi gitu loh. Profesi seperti kita nih, lawyer, satu sama lain berbeda, berlawanan, kualitas perkawanan, persaudaraan tetap dijaga. Tapi memang ini kan profesi kita, tentu hal yang biasa. Begitupun dengan tadi ditanyakan dengan Mas Dhani dan Once, ada setahu saya tidak ada masalah pribadi. Nggak ada. Ini hanya soal profesi saya, profesional saja begitu, yang harus satu sama lain bisa menghargai, ya, bisa menghormati, itu saja. Bang, ini kenapa bisa ke Once aja tertujunya, Bang? Soalnya kemarin di Twitter tuh ada vokalisnya PW Gaskin, Doci, katanya dapat SMS dari Ahmad Dhani kalau PW Gaskin itu boleh membawakan lagu kangen dari Dewa 19. Nah, itu kenapa tertuju khusus untuk Once gitu? Iya, makanya Mas Dhani kan saya bilang orangnya tidak kaku. Malah di beberapa video YouTube selalu menyatakan, ini boleh nggak nyanyi ini? Oh boleh. Apalagi kamu kan nggak komersil katanya, nggak jualan. Jadi nggak, sangat kaku. Hanya tadi komunikasi saja menurut saya, apalagi ini momennya Dewa sedang tur. Dewa sedang banyak konser. Dewa sedang melaksanakan banyak konser. Nah tentu Leo keberatan, apalagi Once ini kan juga bagian dari dulu yang tidak terpisahkan, ya kan? Masa ia kemudian ini jadinya membawakan lagunya Ingin Sendiri terpisah dengan Dewa, gitu loh. Sementara Dewa sendiri berjalan dan menyanyikan lagu-lagu Dewa. Ini soal nggak elok aja gitu. Jadi hal-hal lain seperti Mas Dhani kan statement. Di luar itu silahkan aja, boleh dinyanyiin tuh. Apa tuh lagu-lagu yang di luar Dewa, grupnya kan banyak tuh. Iya kan? Ada Ahmad Band, ada apa dan itu nggak jadi masalah. Nah kan artinya nggak ada masalah secara pribadi, perkawanannya tetap terjaga. Hanya keberatan untuk soal yang ini. Berarti dilarangnya selama tur aja, Bang? Sementara ini itu yang dia menjadi keberatan. Ditambah kesal, ya, agak kesal karena kemudian itu kemudian tidak diklarifikasi atau malah tidak direspon dengan baik, malah kemudian ada respon yang misalkan secara pribadi Once merespon bahwa nggak masalah nih, ini secara hukum juga begini begitu. Nah itu, nah tentu kalau sudah direspon dan diklarifikasi secara hukum, pihak Mas Dhani juga kita tentu akan merespon bahwa ini bukan persoalan nggak apa-apa, tapi secara hukum memang nggak boleh, kita berkeberatan gitu. Bang, tadi kan ditekankan sama Abang ke komunikasinya, ya. Ahmad Dhani sama Once ya. Apakah benar berarti komunikasi antara Once ke Ahmad Dhani itu kurang atau gimana tadi? Saya yang jelas tadi ya harus digarisbawahi bahwa kualitas perkawanan tetap terjaga, bukan persoalan pribadi. Iya. Tapi bahwa kemudian soal intensitas komunikasi terbangun atau tidak, kita nggak tahu nih, ya kan? Kalau terbangun menurut saya selesai kok, kan minta izin apa dan lain sebagainya. Karena sebelum-sebelumnya kan sudah di warning oleh Mas Dhani, meskipun dalam nada bercanda selalu, wah ini nggak pernah minta izin, nggak pernah kasih royalti kan gitu, selalu begitu. Nah, kalau diresponnya secara hukum, tentu Mas Dhani juga akan merespon kembali ini secara hukum. Mas, setelah ada polemik soal royalti ini, kedepannya Mas Dhani masih terbuka nggak sih untuk kerjasama dengan Once lagi untuk satu panggung gitu dalam segi profesionalitas? Itu nanti bisa ditanya langsung deh dengan Mas Dhani ya. Saya tidak berkapasitas menjawab itu. Saya dibatasi bahwa mengklarifikasi apa-apa yang disampaikan larangan oleh Mas Dhani ini secara hukum patut kemudian untuk dipahami, itu aja secara hukum gitu.
Mas, soal somasi tadi, soal terbuka ini ada pasalnya mungkin yang menguatkan Mas Dhani untuk membalas Once dengan yang tadi pertarung komunikasi. Ya, ya tentu kan diatur di Undang-Undang Hak Cipta bahwa somasi terbuka ini bukan tanpa rekening, tapi juga ada landasan hukum. Pertama diatur di Undang-Undang Hak Cipta, ya. Kita lihat di pasal 9 jelas dan ada ancaman pidananya di pasal 113, gitu. Di pasal 113 itu jelas, ya. Hukumannya 3 tahun dan denda 500 juta rupiah, gitu. Nanti kawan-kawan bisa bisa mendapat rilis resmi, ya. Jadi supaya tahu apa yang kemudian disampaikan secara utuh, ya, rekening, dasar hukum dan lain sebagainya, dan polemik yang selama ini berkembang saya akan sampaikan, gitu. Jadi jelas tadi kita kembali lagi kepada Undang-Undang Hak Cipta, di pasal 113 itu ancaman pidananya, ya. Ancaman pidananya itu jelas, pidana penjara 3 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kan ada